Halo sobat ngelamun, gimana keadaannya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya guys ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah film yang trilogi, yaitu Kisah Kecil Dilan di Masa SD ya guys ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya atau keseruan Dilan pada waktu SD? Langsung aja kita gasken. Film berlatar pada tahun 1983 di Timur Timur. Ada dua orang anak kecil yang sedang berbincang soal perpindahan salah satunya ke Bandung, Jawa Barat. Lalu Timur, Hadomi Timur. Cerita berfokus pada tokoh yang bernama Dilan yang akan berpindah dari Timur Timur menuju Bandung, Jawa Barat. Kemudian Dilan pun telah sampai di rumahnya di daerah Ciwastra, Bandung. Waalaikumsalam. Kemudian Dilan pun disambut dengan baik oleh kakak-kakaknya. Di sini Bunda bilang jika Dilan akan masuk sekolah di keesokan harinya langsung. Kemudian Dilan pun masuk sekolah di sekolahan lamanya sebelum berpindah ke Timur Timur. Kemudian Dilan pun menduduki kursi kosong. Namun yang terjadi, Maaf, ini bangkunya Atika. ternyata bangku tersebut milik Atika yang sedang menulis di papan tulis di depan. Gak apa-apa ditinggal. Kemudian Dilan pun menanyakan perihal wanita tersebut kepada temannya. Sepertinya ia tertarik untuk mengenal wanita tersebut lebih dalam lagi. Mary oi. Lalu ibu guru memanggil Dilan untuk memperkenalkan dirinya lagi di depan kelas dan di depan teman-temannya. Ia memperkenalkan diri, ia malah menceritakan soal ia yang menyukai keturunan Tionghoa yang bermaksud untuk mencari perhatian Mary yang merupakan salah satu keturunan Tionghoa. Sekedar informasi, saya suka sama semua keturunan Tionghoa. Ketika bel istirahat berbunyi, Dilan dan kawan-kawan langsung menuju ke kantin. Di sini Bulan memperingati Dilan untuk tidak menjahili atau mendekati Melin lagi. Lalu kemudian Wati datang dan meminta sedikit uang Dilan dikarenakan ia adalah sepupunya Dilan. Di sini Dilan terus mengorek informasi dari teman-temannya perihal Melin. Sore harinya ia langsung ke rumah kakeknya untuk mengantarkan makanan dari Bunda. Lalu Dilan pun berbincang dengan kakeknya perihal neneknya yang sudah tiada. Selepas dari rumah kakek, ia langsung mencari teman-temannya. Setelah Dilan menemukan teman-temannya, Dilan langsung diajak nongkrong di pos ronda. Di pos ronda, ia selalu menanyakan perihal Melin dan teman-temannya. Dan ternyata Suka sama si Furkon. pada malam harinya, Bunda dan anak-anaknya membicarakan tentang Petrus. Katanya preman-preman dibunuh, ditembak. Petrus adalah gerakan yang terjadi pada zaman Soeharto yang mengincarkan preman untuk dibunuh. Saya Pagi harinya ia berangkat sekolah dan tak lupa Dilan langsung mencari perhatian kepada Melin. Lalu di kelas Bu Guru menanyakan perihal pekerjaan rumah dan minta untuk dikumpulkan. Namun tiba-tiba Dilan, PR itu pekerjaan rumah kan? lagi-lagi Dilan selalu saja mencari perhatian kepada Melin dikarenakan Melin tidak membawa PR pada waktu itu. Sepulang sekolah, ia diberhentikan oleh preman sekolah yang menantangnya untuk berkelahi. Namun tiba-tiba Dilan pun tidak terima karena Anhar mukul duluan dan perkelahian antara anak SD pun terjadi. Sehabis pulang sekolah, Dilan pun langsung ditegur oleh Bunda dan ia berargumen bahwa ia hanya membela diri karena Anhar mukul duluan.
Sore harinya Dilan dan teman-teman pergi mengaji. Namun pada saat itu azan asyar pun berkumandang, lalu Hei, yang benar mukul beduknya. Dilan pun menanyakan siapa yang memarahinya, dan teman-teman Dilan pun menjawab Bang Musron. Gas! Dan pada malam harinya Dilan pun belajar mengaji kepada kakeknya sendiri. Kemudian pada keesokan harinya Dilan dan Anhar pun dipanggil kepala sekolah untuk membicarakan perihal pertengkaran mereka kemarin. Ke dalam tas, Bu. Ke dalam celana. Sore harinya Dilan dan keluarga merencanakan untuk makan di luar. Harus istighfar. Di sini ayahnya Dilan sangat terpukau oleh pengetahuan sosial Dilan yang waktu itu masih berusia bocah. Sepulangnya Dilan dari makan-makan, ia langsung menghampiri teman-temannya untuk bermain di kampung sebelah. Di perjalanan, ia menemukan orang-orang yang sedang memasang porkas. Porkas adalah salah satu permainan judi pada zaman dulu yang dilegalkan oleh pemerintah dan berbentuk seperti lotre pada zaman sekarang. Dan sewaktu di jalan, ia menemukan pohon yang membuat Dilan penasaran hingga tiba-tiba buat masang nomor porkas. Dilan pun sampai di tempat tujuannya. Ia langsung berbincang perihal Meilin lagi dan cara untuk mendekati Meilin. Hingga tiba-tiba Dilan yang tidak terima dibilang anak monyet, ia langsung menghajar seluruh anak di desa itu. Sepulangnya ia di rumah, ia langsung ditanyakan oleh bunda kenapa mukanya lebam dan bajunya sangat kotor. Lalu Dilan pun menjawab, ia berkelahi dengan anak kampung sebelah karena bundanya dihina. Dan seperti biasa, malam harinya Dilan pun berangkat untuk mengaji di musola. Setelah sholat maghrib berjamaah, Dilan pun melihat Bang Musron terburu-buru ke musola. Lalu ia langsung mengikutinya. Dan yang terjadi ialah Coba dilihat. korban dari kejailan Dilan saat ini ialah Bang Musron yang dikuncikan di toilet musola oleh Dilan dan ia langsung bergegas pergi. Kamu! Keesokan harinya lagi-lagi Dilan diperingati oleh bulan untuk tidak mengganggu Meilin. Kemudian Wati datang untuk membahas perihal Bang Musron yang terkunci atau dikuncikan oleh Dilan di toilet Yang paling musola. kamu cintai di dunia ini, Mary. Lagi dan lagi, Dilan mencoba untuk mencari perhatian Meilin yang sedang terduduk. Kemudian proses belajar pun berlangsung. Lalu Dilan diminta oleh ibu guru untuk membacakan suatu puisi di depan Sendiri kelas. aja, Bu. Memang ada? Bukannya membacakan puisi, ia malah membuat puisi di depan kelas hingga yang Minta terjadi izin kepada Tuhan untuk mencintai. secara tidak langsung Dilan pun mencurahkan isi hatinya kepada Meilin di depan kelas hingga semuanya pun tepuk tangan. Wati bisa deket sama Mary. Pulang sekolah, ia mencoba mendekati Wati untuk mengorek informasi perihal Meilin karena Wati ternyata dekat dengan Meilin. Pada malam harinya kakek berceramah perihal porkas, lalu tiba-tiba setelah mengambil rokok, Dilan pun langsung mencari Wati di rumahnya untuk mengorek informasi perihal Meilin. Akan tetapi Wati sedang tidak di rumah. Lalu mereka pun langsung menuju rumah Meilin. Di sana Dilan langsung bertemu dengan ibunya Meilin hingga tiba-tiba yang terjadi. Gila sih ini bocah nyalinya ya guys ya. Kalau gue mah kagak berani anjir waktu bocah langsung kayak gitu, seprontal itu. Dilan pun tidak kehabisan akal, lalu ia menyuruh temannya untuk menempelkan tulisan dengan bacaan bodyguard Meilin. Hingga sejak saat itu Meilin mulai memperhatikan Dilan.
Pakai rautan yang ada kacanya di sepatu. Oleh kejadian itu, Dilan langsung menegur Aceng dan memintanya untuk meminta maaf kepada Maylin. Sore harinya, Dilan membantu Bunda untuk membereskan kasur karena neneknya dari Aceh akan datang untuk tinggal di sana. Sorenya, Dilan memberikan cerutu yang diambil dari tempat pesugihan tersebut kepada kakeknya. Mang Musron menanyakan siapa yang menguncikannya di kamar mandi kepada anak-anak Musron tersebut. nggak mau tahu kalau ada lagi yang ngunciin Mang Musron dari luar. Pada keesokan harinya, Dilan menitipkan sesuatu kepada Atika untuk diberikan kepada Maylin. Wah ini. Hadiah tersebut ialah sebuah buku yang menceritakan tentang kejamnya siksa neraka di akhirat nanti. Sepulangnya ke rumah, Dilan dikagetkan dengan neneknya yang sudah sampai di Bandung dan sedang melakukan perkumpulan keluarga besar di rumahnya Dilan. Keesokan harinya, buku yang diberikan Dilan dikembalikan lagi oleh Maylin. Dan yang terjadi, Kenapa dibalikin? Gak sesuai sama dia katanya. sepulang sekolah, Dilan lagi-lagi dijegat oleh Gigin dan kawan-kawannya beserta Kamu yang Anhar. bilang sama kepala sekolah. Aku nyuruh. Akan tetapi perundungan tersebut tidak berjalan lama dikarenakan ada guru yang melintasi jalan tersebut. Lalu keesokan harinya, Dilan merasa kecewa karena hanya dirinya yang tidak diberi undangan ke pesta ulang tahun Maylin. Teman-teman Dilan mengajaknya untuk ikut saja walaupun tidak diberi undangan ulang tahun. Tapi Dilan merasa tidak enak dan merasa tidak diundang, jadi dia tidak ikut. Namun di tengah perjalanan pulang, yang terjadi, Kenapa lagi? Kemarin belum beres ngomong. di tengah teman-teman Dilan yang sedang merayakan ulang tahun Maylin, Dilan di sana sedang berkelahi dengan Gigin karena permasalahan yang dipanggil oleh kepala sekolah tersebut. Di keesokan harinya, teman-teman kelas dari Dilan pergi menjenguk ke rumah Dilan dikarenakan Dilan sakit tidak masuk sekolah akibat perkelahiannya dengan Gigin kemarin. Bunda. Mereka berbincang perihal kesehatan Dilan dan Bunda dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan masalahnya besok pagi. Sebelum Maylin pulang, Dilan pun mengucapkan selamat ulang tahun. Dan begitupun Maylin yang merasa bersalah tidak mengundang Dilan ke pesta ulang tahunnya. Di sini Bunda sedikit merayu Maylin dikarenakan Bunda tahu bahwa Dilan sering mengganggu Maylin dan Bunda menegaskan bahwa Dilan tidak ada maksud buruk terhadap Maylin. Bunda juga pasti gangguin kamu. Nah, apaan ini? Bacalah. Pada keesokan harinya, Dilan memberikan Maylin buku yang berisi tentang janjinya untuk tidak mengganggu Maylin di sekolah lagi. Kan janji. Harus diulang-ulang biar inget terus. Kemudian Dilan pun memberitahu Maylin bahwa dia telah memberikan kapur sepanjang jalur ke rumahnya agar Maylin tidak tersesat lagi ketika pulang ke rumahnya dalam keadaan sendiri. Dari kejadian itu, Maylin dan Dilan pun menjadi akrab dan sangat dekat. Sepulangnya sekolah, ia bertemu dengan ayahnya Gigin yang ternyata adalah teman baik ayahnya di angkatan militer. Bilang ke Gigin ya. Ada yang mau ketemu. Ya, Di keesokan harinya, Dilan menemui Gigin untuk meluruskan permasalahannya kemarin dan mengajaknya untuk bermaafan dan berteman saja. Lagi dan lagi, Dilan selalu modusin Maylin. Sekarang cara ia adalah berpura-pura untuk berulang tahun dan mengundang Maylin saja. Ia pun meminta kado digambarkan jam tangan di tangannya. Di keesokan harinya, Maylin pun kamu gak bertanya. mandi? Dilan pun menjawab bahwa jam tangan mahal, sayang kalau hilang.
dan Maylin pun mengucapkan selamat ulang tahun. Dan ia meminta maaf karena ia tidak datang kemarin. Nah, dikarenakan sekarang pelajaran agama, Maylin pun izin keluar karena dia berbeda agama dengan yang Saya lainnya. izin keluar juga, Pak. Di sini Dilan juga bolos pelajaran dikarenakan ingin menemani Maylin di kantin dan memberikan tutor jajan di kantin. Dikarenakan Maylin tidak suka ke kantin, lebih suka membawa makanan dari Dia harus rumahnya. bayar ke ibunya. Sore harinya Dilan dimarahin oleh kakek dan neneknya dikarenakan bermain petasan di depan musola dan mengganggu orang. Pada pagi harinya Dilan dan kawan-kawan melakukan sound on the road. Tak lupa Dilan dan kawan-kawan pun menjaili Bang Mushron di rumahnya. Mereka pun berlarian karena waktu imsak sudah datang. Pada sore harinya ketika keluarga Dilan sedang menunggu waktu maghrib tiba-tiba Dilan pun lagi-lagi kena omel oleh keluarganya dikarenakan sifat dan sikap jahilnya tersebut. Seperti tidak ada kapoknya, ia lagi-lagi melakukan kejahilan dengan menaruh petasan di bawah kolong kasur neneknya. Lagi dan lagi ia kena omel oleh pihak keluarganya karena tingkah usilnya. Pada malam harinya, Dilan meminta tolong kepada Wati agar Maylin datang ke pesantren kilat di sekolahnya. Lalu Dilan pun memberikan sedikit uang kepada Wati sebagai pelicin. Di keesokan harinya, Maylin datang ke sekolah dan membawa makanan untuk berbuka puasa untuk teman-temannya. 不客气，幸会。 Dilan pun kebingungan karena Maylin menjawabnya dengan bahasa Mandarin lagi. Hari demi hari, Maylin pun sering mengirimkan makanan ke sekolah untuk Dilan dan teman-temannya. Waktu lebaran pun tiba, Dilan bersama keluarganya lebaran di Aceh bersama keluarga besar neneknya dan ibunya. Sepulangnya ia dari Aceh, ia mendapatkan kabar yang kurang mengenakan dikarenakan toko emas milik ayahnya Maylin dirampok sehari sebelum lebaran. Dan Maylin pun mengirimkan surat yang berisi tentang perpisahannya dikarenakan ayahnya sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia. Mungkin aku akan pindah lagi ke Semarang. Lalu Maylin dan keluarganya pun memutuskan untuk pindah lagi ke Semarang hingga perpisahan pun tidak Terima kasih sudah terelakkan. menjadi Dan sahabat terbaik yang aku inginkan. Assalamualaikum. mungkin sekian saja video kali ini ya guys ya. Jika kalian suka dengan filmnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Dan jangan lupa untuk share. See you to next video. Bye bye.